Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua. Gimana nih harinya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih yang telah hadir di session kedua kali ini. Kita akan membahas tentang Digital Talent Scholarship 2022 dengan topik layanan komputasi di Google Cloud ya. Oke. Kita akan membahas 4 topik utama ya kali hari ini ya tentang GCP Essential, di mana ya pengetahuan umum tentang GCP, Google Cloud Platform, lalu tentang resource hierarki Google Cloud, dan juga layanan komputasi apa aja yang tersedia nih di Google Cloud, dan juga apa sih perbedaan virtual machine, container, dan serverless ya. Jadi ini beberapa topik yang akan muncul di exam dan juga tentunya bakal menambah insight kita tentang GCP gitu. Oke. Sebelum kita memulai session kali ini ya, mohon untuk mengisi link absensi ya yang udah tertera di banner. Silahkan untuk mengisi link absensi di sana. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang belum hadir di sini agar tidak tertinggal ya untuk materi. Oke, sebelum kita membahas berbagai layanan yang ada di Google Cloud, mari kita ulas ya materi kita sebelumnya ya. Kita sudah mengetahui apa itu arsitektur client server ya, di mana klien ialah pengguna yang ingin mengakses aplikasi web Anda, dan juga server. Apa itu server? Yakni komponen atau tempat di mana aplikasi dijalankan ya, dan memberikan respon sesuai permintaan klien gitu. Dan tak lupa juga ada 3 model cloud computing yang umumnya eee, dikasihkan oleh cloud provider gitu ya, disewakan oleh cloud provider kepada kita, yakni SaaS ya, atau software as service, di mana software as service ini basisnya software gitu ya, biasanya untuk pengguna awam yang ingin tinggal pakai aja, seperti Google Workspace, Google Drive, dan YouTube kayak gitu ya. Jadi kita tinggal make aja dan upload aja apa yang kita mau dan langsung bisa pakai gitu. Dan kalau ingin meng-extend sebuah limitation dari SaaS ini, biasanya kita harus upgrade paket ataupun upgrade subscriptions gitu. Oke, lalu ada platform as service ya, di mana ini cocok banget untuk pengembang. Mereka nggak mau ataupun nggak perlu memikirkan underlying infrastruktur yang berjalan di belakang untuk meng-host sebuah eee, kode atau aplikasi yang kita host di cloud environment gitu. Kalau di GCP service-service-nya adalah App Engine, Cloud Functions, dan Cloud Run. Ada juga namanya infrastructure as service nih, di mana infrastructure as service ini mempunyai kendali yang lebih banyak gitu ya, mempunyai cocok banget untuk sistem admin yang ingin mengelola infrastrukturnya sendiri secara mandiri gitu ya. Dan juga kita hanya perlu membayar apa yang kita pakai aja di infrastructure as service. Dan layanannya seperti Google Compute Engine dan juga Google Cloud Storage ya, GCS. Oke. Move. Oke, nah ini adalah pembagian tanggung jawab ya dari GCP ya. Jadi tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing model layanan ini memiliki pembagian tanggung jawab yang berbeda-beda ya sesuai modelnya gitu. Sebagai contoh, Google sebagai penyedia layanan dari Google Cloud Platform tentunya bertanggung jawab ya terhadap pengelolaan infrastrukturnya ya, seperti keamanan, ketersediaan, atau availability ya, dan keandalannya, reliability, sedangkan pengguna hanya bertanggung jawab dalam mengamankan data yang disimpan gitu ya. Dan juga tentunya Google sebagai provider ya, telah menyediakan best practice ya, praktis terbaik tentang bagaimana cara data akan disimpan di GCP ataupun aplikasi di GCP ya, dengan baik dan benar ya. Jadi pengguna memiliki andil yang besar juga nih dalam pengelolaan aplikasi ataupun data yang disimpannya ya. Jadi kita nggak
benar-benar taruh aja dan nggak concern tentang security dan sebagainya. Tentunya kita harus tahu itu juga gitu. Eee, Setelah itu, untuk pengetahuan umum lagi, tentunya setelah memahami apa itu server dan bagaimana bekerjanya ya, sekarang, kita belajar tentang, bagaimana server-server ini atau layanan-layanan ini saling berkomunikasi melalui, jaringan yang kita kenal di GCP sebagai VPC gitu ya. Nah, jaringan merupakan, sistem ya atau mekanisme sekumpulan perangkat komputasi, komputer, server, ataupun perangkat, jaringan lain yang saling berkomunikasi nih melalui, media transmisi ya atau media komunikasi supaya dalam berbagai, data antar satu dengan yang lainnya saling terkoneksi gitu ya. Jadi sebenarnya kita saling terhubung melewati, kabel bawah laut ya. Jadi semisal dari Indonesia mengakses konten dari US gitu ya, nah kita terhubungnya dari, kabel ya sebenarnya gitu, kabel backbones gitu, antar benua bahkan gitu. Dan ini bakal bertambah terus seiring berjalannya waktu ya gitu. Oke. Lalu, untuk selanjutnya kita, sedikit mengulas tentang region dan zones ya. Jadi ada, eee, perbedaan antara region dan zone sebenarnya. Jadi zone itu sebenarnya adalah suatu wilayah yang mewakili data center ya, milik Google gitu. Zones merupakan area deployment, untuk, sumber daya yang ada di GCP, yang bertempat di wilayah tertentu ya, dengan tingkat ketersediaan yang tinggi, high availability namanya, gitu. Jadi biasanya antar zone ini, dalam region yang sama berjarak minimal 160 kilometer nih, dan dihubungkan dengan koneksi yang super cepat, sehingga menghasilkan latensi yang, sangat rendah nih. Jadi, ketika kita, ingin, membuat sebuah aplikasi, eee, tentunya kita harus melihat, klien kita di mana ya. Semisal klien kita ada di Indonesia, ya pakai data center di Indonesia, karena itu berpengaruh pada latensi itu tadi, gitu. Dan alhamdulillahnya GCP mempunyai, data center yang ada di Indonesia ya. Jadi, ya apa, Southeast 2 gitu. Nah, region sendiri adalah wilayah geografis nih yang terdiri dari beberapa zone nih. Jadi mudahnya region ini merupakan kumpulan dari data center yang terdiri dari beberapa zona ya, yang tersebar, di satu wilayah yang sama, tapi letaknya setiap zone itu akan berbeda ya, satu dengan yang lain dalam wilayah tersebut gitu ya. Di GCP region itu minimal ada 3 gitu, zones-nya gitu. Jadi untuk for example nih, contohnya ada multi region namanya, Europe dan juga, region, berarti Europe West 2 dan juga zones-nya ya, zone-nya berarti, A, B, C, D, bahkan bisa sampai F gitu, itu ya. Oke, dan ini pengetahuan umum yang harus diketahui ya secara luas di, GCP itu, berdasarkan hierarki sumber daya ya ketika kita meng-host sebuah, aplikasi gitu ataupun resource gitu. Jadi, eee project itu, jadi project itu sebenarnya, meng-host, setiap resource yang ada di sebuah wilayah ataupun di, sebuah akun di GCP-nya gitu. Jadi setiap resource harus berada di sebuah project gitu. Dan juga, folder, menyediakan, mekanisme nih pembuatan grup agar terpisah dengan yang lain. Jadi semisal ada departemen IT ataupun finance ataupun development gitu bisa dipisah-pisahkan melalui folders gitu. Dan juga ada organization nih, jadi organization ini, merepresentasikan, sebuah organisasi yang menjadi akar hierarki yang ada di GCP gitu. Tapi untuk free tier ya, free tier itu nggak mempunyai folder dan, hanya mempunyai kuota project aja gitu dan organization-nya no organizations biasanya gitu. Oke. Nah, ada namanya billing akun ya. Jadi, semisal kita ingin benar-benar langsung nyemplung nih di, cloud environment di GCP, kita harus meng-attach sebuah billing account atau bikin sebuah billing account dengan, tentunya memiliki sebuah payment gitu ya, payment, gateway ataupun, kredit ya seperti kartu kredit ataupun, kartu debit ya. Jadi, billing account itu akan terchat di sana dan, akun penagihan itu atau billing account menentukan siapa yang membayar, serangkaian sumber daya tertentu ya. Dan juga tentunya akan melacak nih semua biaya yang dikeluarkan dan juga dapat, mengeluarkan ataupun menghasilkan, invoice ya di satu account tersebut. Jadi easy and convenience.
ketika kita membuat sebuah project ataupun aplikasi gitu. Jadi ketika kita ingin ngaudit pengeluaran, kita bisa lihat di billing account. Oke. Oke, masih ngeblur Mas? Enggak ya? Udah clear ya? Udah Mas? Oke. Sebentar ya, mungkin ada technical issue. Hmm. Oke, tolong resolusi yang ada di streaming teman-teman bisa di-up ke 720 nih, udah jelas kok. Oke. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mempunyai koneksi yang bermasalah ataupun dari ISP-nya mungkin bisa aja. Oke, aman ya? PPT paling bagus tapi blur ya? Sudah jelas ya, thank you. Makasih. Mari kita lanjut ya. Udah jelas ya. Jadi kita billing account ini harus di-attach di sebuah akun kita ketika kita harus menggunakan akun free tier ataupun akun yang berbayar gitu. Harus ada billing account-nya. Jadi kan ada nih free resource yang dikasih di GCP tapi itu nggak bahkan berlaku kalau billing account-nya nggak jalan atau nggak aktif gitu. Itu ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa pilihan yang kalian bisa pilih untuk memilih mana layanan yang sekiranya cocok untuk mendevelop sebuah aplikasi ataupun resource kalian di cloud environment gitu ya. Dan di sini ada Compute Engine, ada Kubernetes, ada Cloud Run, ada App Engine dan Cloud Functions sih. Jadi semakin ke kiri pengelolaan oleh cloud provider itu semakin dikit dan pengguna akan mempunyai mempunyai kontrol yang lebih di layanan tersebut gitu. Tapi untuk semakin ke kanan kita akan sedikit mempunyai pengelolaan tapi untuk cloud providernya akan mempunyai beberapa tanggung jawab yang lebih banyak gitu. Gitu ya. Untuk contohnya jadi ya untuk Compute Engine biasanya untuk virtual machine ya. Jadi basisnya VM gitu atau instance yang kita host layaknya sebuah operating system yang jalan di sebuah hypervisor ya kayak di Oracle, VMware ataupun di VirtualBox gitu. Lalu ada Kubernetes Engine di mana ini di host hybrid development ya di mana Google akan mengelola master node-nya tapi kita hanya mengelola di node master di GKE gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang udah tahu tentang Kubernetes Engine, tentunya ada master node dan worker node ya. Di GKE kita nggak perlu mengelola masternya, cuman config-config simple, tapi kita mengelola berapa banyak node yang akan jalan di sana. Lalu untuk Cloud Run nih, Cloud Run seperti Docker serverless, Docker deployment gitu ya. Jadi kita hanya menghost sebuah container dan juga scaling dan atau scaling dan trafficnya semua dikelola oleh Cloud Run gitu ataupun cloud provider yang menjalankan Cloud Run ini. Lalu App Engine tadi PaaS ya, platform service di mana PaaS ini mempunyai fungsi ataupun feature di mana dia bisa scale to zero. Jadi bisa mempermudah kita untuk menghemat biaya gitu. Karena ketika traffic nggak masuk ya udah berarti nggak ada charge di sana. Tapi ada tipe-tipenya ya di App Engine. Ada 2. Nanti kita bahas ya. Lalu ada Cloud Function di mana Cloud Function ini ya simple function di mana kita hanya membuat sebuah function sederhana dengan tujuan tertentu aja gitu. Kayak semisal membuat sebuah thumbnail dari sebuah video yang kita upload gitu ya dan ya bisa
trigger sebuah event di sana gitu. Oke, nah kita masuk ke komputasi nih di GCP. Jadi komputasi di GCP, eee, server-server yang di-host, di GCP itu atau yang di, rent ataupun disewakan oleh GCP itu divirtualisasi ya sebenarnya. Jadi, virtualisasi ini, membagi berbagai sumber daya dari bare metal server atau server yang ada di data center Google, sesuai dengan kebutuhan, dengan menggunakan software yang dinamakan hypervisor ya. Jadi hypervisor ini, dapat, memisahkan nih sumber daya fisik, dan membagi di lingkungan virtual ya. Dari situlah, server-server di cloud dapat dikustomisasi, di lingkungan virtual ya. Lingkungan virtual. Jadi kita hanya mengakses via internet, akses di konsolnya, tinggal klik-klik jadi gitu ya. Oke. Nah, kita bisa meng-host, predefined or custom, machine type. Jadi ada, eee, dibebaskan nih, banyak kustomisasinya, kayak custom machine ataupun, yang predefined ya. Jadi udah ada nih beberapa custom-nya. Oke. Oke, suaranya jelas ya. Untuk live-nya bisa ditonton ulang ya, Mas, di link ini. Oke sebentar, mungkin saya perlu ganti koneksi sebentar ya. Mhm. Oke, udah jelas ya? Oke, clear? Sekarang udah jelas ya? Oh mungkin di sini agak bermasalah nih, LAN-nya. Oke, udah jelas ya semua? Oke mari kita lanjut ya. Oke, nah di sini, ada beberapa, mmm tipe yang kita bisa pilih di Compute Engine. Jadi ada general purpose di mana kita bisa memilih, berdasarkan kustomisasi, predefined yang udah ada nih yang disediakan oleh GCP. Jadi predefined itu seperti ya seperti ini ya. Jadi N1 standard ada namanya biasanya, N2 standard dan sebagainya. Dan itu akan ada deskripsinya juga satu, virtual CPU dan juga berapa RAM-nya ya, 3,75 GB dan sebagainya. Dan juga untuk custom kita bisa mengkustomisasi, sesuai kebutuhan kita sendiri ya, lebih ke computational workload ataupun memory workload gitu ya. Jadi, bisa di-custom juga sebenarnya gitu dan tentunya ini bakal berimplikasi pada, biaya ya gitu. Oke, lalu ada memory optimize nih, di mana memory optimize ini, sering dipakai, untuk berbagai workload ya, high performance computing ataupun, eee, large in memory database atau memory analytical yang membutuhkan query yang cepat gitu. Juga untuk compute, optimize biasanya untuk gaming, high performance computing dan, sebagainya gitu. Untuk general purpose biasanya untuk website ataupun penyimpanan database, seperti hosting hosting website seperti WordPress ataupun sebagainya gitu. Oke, masih kok. Nah, lanjut. Oh berhenti ya slide-nya? Bentar ya. Sepertinya berhenti ya slide-nya. Oke, mari kita reload sebentar. Mmm, oke. Nah, udah sesuai, untuk, Compute Engine Virtual Machine Type, teman-teman? Sudah ya? Eee, ada yang bisa konfirmasi?
Ya, udah sesuai ya, Compute Engine Virtual Machine, Type, di mana kita, belajar tentang, beberapa tipe yang ada di Compute Engine ya. Oh ya, sepertinya ada, connection issue ya di sini, sorry ya, technical issue. Oke, nanti kita bisa, provide itu ya Mas Andi. Oke, lanjut ke Google App Engine ya, Google App Engine nih. Jadi Google App Engine ini, platform as a service-nya Google. Jadi kita, nggak perlu nih untuk membeli ataupun membuat, ataupun mengoperasikan hardware ataupun infrastrukturnya ya. Jadi no managing server or configuration deployment. Hanya fokus dengan, development kita, coding kita, dan, rantai yang perlu dipakai apa, like, JS, Node.js ataupun Python gitu ya. Tinggal, pilih rantainya aja. Dan juga tentunya ada beberapa language yang bisa kita pakai dan tools seperti, auto scaling ataupun load balancing dari app engine-nya, bahkan ada, service, version-nya gitu. Jadi application version-nya kita bisa pakai untuk, canary deployment ataupun A/B testing gitu ya. Dan juga ada automatic scaling juga nih, automatic scaling di mana, ketika traffic nggak ada yang masuk dari klien ataupun, dari, pengguna nih, jadi dia bisa, scale to zero gitu. Tapi sayangnya, ketika ada traffic lagi bakal ada cold start lagi gitu. Cold start artinya di mana, mesin dari, platform as service ini perlu waktu untuk menginitialize, runtime yang udah kita, jalankan sebelumnya gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya App Engine environment itu ada 2 ya. Jadi ada standar nih dan juga flexible environment. Oke, nah standard environment biasanya ada, eee bisa scale to zero, tapi sayangnya dia ada keterbatasan dengan beberapa bahasa yang, di-support di version-nya gitu. Jadi, dan juga ada beberapa, drawback ya di standard environment, change configuration limited ya. Jadi, ada beberapa configuration yang, limit gitu. Jadi nggak bisa diubah-ubah semau kita gitu. Dan juga, tentunya di situ, Google Cloud memprovide sebuah, tipe yang lain, di mana tipe yang lain ini, ditaruh di sebuah Docker Container Support dan tentunya bakal, memprovide semua, language yang, yang ingin kalian pakai aja gitu. Dan juga tentunya ada beberapa more options, for infrastructure-nya dan juga, customize, dan konfigurasinya lebih ke performanya lebih tinggi tentunya dan juga lebih mahal ya untuk flexible environment ini. Tapi nggak bisa scale to zero sayangnya, karena, di-host di sebuah Docker, runtime gitu. Jadi gimana sih kita, meng-host ya tadi ya, drawback-nya antara flexible environment dan standard environment. Kalau standar bisa scale to zero tapi flexible environment lebih fleksibel aja gitu, tapi lebih mahal. Dan gimana caranya untuk, gimana ini bekerja, ya udah, kita bikin sebuah, coding kita, di, eee, di platform as service-nya ataupun app engine, konsolnya dan ataupun di sebuah app.yaml file, tinggal, mendeploy-nya menggunakan command gcloud app deploy, seperti itu. Oke, ada lagi, serverless functions yang, dinamakan Google Cloud Function ya. Jadi ini sebenarnya, lightweight and fully managed serverless executions environment for building and connections, cloud, service ya. Jadi, kita sebenarnya hanya, kalau kita butuh sebuah simple, function di mana, dengan satu tujuan yang tertentu gitu ya, tujuan yang hanya itu aja gitu. Eee, Biasanya di-attach di sebuah event gitu ya, berdasarkan infrastruktur ataupun service yang udah kita pakai. Semisal kita upload sebuah video di sebuah Compute Engine ataupun di cloud storage gitu ya, tolong bikinin, thumbnail-nya dong gitu. Nah, tolong bikin thumbnail-nya tuh itu bisa dipakai di sebuah service namanya Cloud Function. Di mana Cloud Function ini serverless ya guys. Jadi ada bedanya nih, platform service dan serverless. Nah, tapi ada hal yang beririsan di sini. Di mana PaaS dan serverless itu biasanya, developer only have a write a application code. Jadi ya sama, hanya fokus di, eee,
penulisan codingnya dan nggak perlu me-manage servernya. Tapi di serverless ini biasanya mempunyai, kontrol yang sedikit di deployment environment-nya dan, tentunya lebih cepat ya untuk scaling-nya, karena ini serverless di-manage by Google, nggak ada cold start. Tapi ya karena ya simplify-nya tadi gitu. Jadi, application code only execute when invoked ya. Jadi code-nya akan ter-execute, ketika ada trigger gitu. Tapi untuk PaaS sendiri, tentunya mempunyai beberapa kontrol yang lebih dibandingkan serverless tadi, mana ya ya deployment environment-nya, memilih runtime-nya, gimana kita load balancing ataupun membagi, beban dari aplikasi kita, membuat, version sendiri dan sebagainya gitu. Version 1 dan version 2 bisa di-host di sebuah app engine yang sama juga bisa gitu. Dan juga tentunya tapi sayangnya ada drawback ya, ada, application will takes a while to spin up gitu. Jadi aplikasi, membutuhkan beberapa waktu untuk spin up gitu ya. Ini tentunya penting banget, untuk bahan pertimbangan apakah, hal ini merupakan sebuah concern untuk, mendeploy aplikasi, berdasarkan, tujuan bisnisnya gitu. Tujuan bisnisnya, untuk lebih cepat atau, boleh tolerate untuk cold start-nya tadi gitu. Dan juga nah, di ujian untuk, CDL ya Cloud Digital Leader, kita harus, tentunya tahu nih tentang, perbedaan antara container, virtual machine, dan, serverless gitu ya. Nah, a container is standard unit of a software that package up code and all it depends so the application run quickly and reliable from one computing environment. Jadi, kontainer ini, merupakan sebuah ide ataupun, eee, merupakan sebuah, terobosan dari, developer yang ada di dunia ini ya. Jadi biasanya kita meng-host sebuah aplikasi di sebuah virtual machine ya. Eee, Suatu ketika kita membuat di lokal ataupun di, laptop kita, tapi ketika di-copy nih eee, ke berbeda environment itu bakal tidak work karena beberapa dependensi ataupun beberapa library tidak terload secara, benar ataupun berbeda version OS-nya itu pengaruh juga gitu. Jadi, engineer-engineer yang ada, sekarang, membikin sebuah arsitektur di mana arsitektur itu bisa membungkus sebuah library, OS, dan, dependensinya menjadi satu bundle gitu. Jadi, kalau dipindah di mana pun aplikasi itu berada akan tetap sama gitu. Jadi, app 1, app A, B, C, D, E, dan sebagainya itu, di-host di sebuah, runtime ataupun, sebuah, eee, arsitektur yang namanya Docker gitu ya. Jadi itu, berada di atasnya host operating system, nggak pakai GES gitu ya, GES ataupun hypervisor gitu. Jadi ini, lebih jelasnya ya. Untuk lebih jelasnya, eee, jadi kontainer akan, mengisolasi nih sumber daya dan beberapa dependensi yang ada di aplikasi kita yang jalan di lokal gitu. Jadi di-bundle nih satu app 2, app 3, app 4. Tapi untuk yang kalau kita di-host di sebuah virtual machine, ya udah entire of a virtual machine bakal meng-host satu aplikasi dan juga aplikasi yang lain gitu. Jadi bakal lebih lama ya untuk ketika kita, membuat scaling ataupun meng-host, aplikasi di sebuah virtual machine. Tapi untuk di kontainer bakal lebih cepat karena, semua yang ada, apa ya, pembawaan seperti operating system, kernel, dan sebagainya itu udah di-built in di sebuah, Docker, environment gitu. Oke, move on ke Kubernetes-nya. Nah, adanya Kubernetes ini, kenapa? Ya karena, ketika kita udah, mempunyai, Docker, semisal ya Docker-nya cuman 5 atau 3 ya pakai Docker aja, lebih mudah manage-nya. Tapi kalau udah 1.000, 1.000.000 Docker ataupun bahkan, ya kita nggak tahu ya Docker butuhnya berapa ketika traffic-nya udah tinggi gitu ya. Jadi, untuk, auto scaling purpose dan kemudahan, manage Docker runtime tadi, ya udah kita pakai Kubernetes namanya. Jadi Kubernetes is open source orchestration system for automating the management, placement, scaling, and routing of container. Jadi gimana sih, semua di-manage di satu tempat,
tentang scaling-nya, routing-nya, gimana mereka komunikasi dan scaling-nya, healthy check dari kontainer itu sendiri, itu dikelola di sebuah, centralized management service yang namanya Kubernetes gitu. Nah, bisa dilihat perbedaan antara, Kubernetes dan, antara traditional deployment, virtual deployment, dan, container deployment gitu ya. Jadi, terlihat ya perbedaannya kalau traditional deployment which means, ini adalah bare metal server di mana kayak kita mengelola server sendiri ya, untuk contoh kasusnya ya di lokal laptop kita sendiri, itu kita host app-nya sendiri di sana, ataupun kita punya CPU, langsung jalanin di sana sendiri gitu. Tapi sering berjalannya waktu, kita bisa membagi resource, untuk membedakan antara app 1 dan app 2 gitu. Gitu ya. Jadi, pembagian service ini berada di sebuah operating system gitu, di hardware yang sama gitu. Dan tentunya itu bakal, lebih mudah lagi ketika kita menggunakan Docker gitu ya. Di mana library, framework, dan sebagainya dibungkus di satu environment yang sama dan kita bisa berpindah di, antara kontainer ataupun, bare metal server lebih mudah karena kita nggak perlu consider tentang, library ataupun dependensi yang kadang membuat kita headache ya ataupun pusing kepala ya, ketika sebuah isu tentang dependensi gitu. Dan juga, kontainer ini ada lagi, Kubernetes dan Docker work together to build and run containerized applications in, centralized management applications gitu ya. Jadi kalau udah mempunyai fitur yang banyak dan juga, udah kompleksitasnya lebih tinggi gitu ya, kita biasanya memakai pengelolaan, servisnya menggunakan Kubernetes ya. Karena ya tadi auto scaling, ada horizontal scaling, bahkan vertical scaling, dan juga healthy check dari Docker-nya ketika ada sebuah Docker yang, fail gitu ya, gimana cara, replicate ataupun, reanalyze sebuah Docker, ya itu udah otomatis bahkan ketika kita menggunakan, Kubernetes ini gitu. Udah dikelola. Nah, di Kubernetes tadi bisa di-host di sebuah bare metal server juga tentunya. Tapi, GKE ataupun cloud provider seperti Google Cloud mempunyai server sendiri, service sendiri untuk meng-host, Google Kubernetes Engine ya, yang namanya GKE gitu ya. Jadi, mem-provide manage environment for deploying, managing, and scaling, your containerized application ya. Jadi using, Google Infrastructure. Jadi infrastrukturnya udah di-manage nih oleh Google, kita tinggal, eee, bertanggung jawab tentang, eee, configuration-nya, berapa node-nya, berapa klasternya, dan gimana pengelolaan, disk-nya ya, persistent disk dan juga load balancer-nya akan di-open, menggunakan, cluster IP ataupun internal IP dan sebagainya. Dan juga tentunya udah built-in, monitoring dari GCP ya gitu, cloud monitoring gitu. Dulunya adalah namanya Stack Driver Monitoring gitu. Jadi, sebenarnya nggak kelihatan nih masternya, ketika kita mengelola sebuah GKE, cluster gitu. Kita hanya lihat klasternya aja sebenarnya, gitu. Tapi bisa akses masternya kok. Oke, nah untuk Cloud Run sendiri, ini adalah develop and deploy highly scalable containerized application on full managed serverless platform. Jadi, kalau nggak mau headache tentang how to manage, klasternya tadi, dan udah pokoknya kontennya udah jalan nih, aku, pengen, eee meng-host ini tapi nggak mau memikirkan underlying infrastructure-nya. Jadi kita cuman mem-provide image, kontainernya dan ya udah, scale up dan scale down-nya itu udah di-manage oleh, GKE gitu. Jadi ini full udah di-manage oleh Cloud Run. Jadi ini serverless, container deployment. Jadi nggak perlu, memikirkan underlying infrastructure-nya, tinggal nge-host, image dari Docker kita sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu hybrid deployment, di mana hybrid deployment itu biasanya ya tadi GKE tadi, Google Kubernetes Engine di mana master dan slave ataupun worker node-nya kita kelola sendiri juga gitu. Kita mempunyai lebih kontrol. Tapi untuk Cloud Run ini full serverless, no cluster to manage and pay what you use gitu. Dan teman-teman bisa juga nih pakai Cloud Run yang jalan di GKE juga sebenarnya. Jadi, bakal mempunyai experience, serverless developer dan juga, kita tinggal manage, GKE cluster-nya juga gitu.
Oke, itu aja sih, untuk, eee, pertemuan hari ini sebenarnya, eee, dan juga kita akan run through nih, beberapa service yang ada di, eee eee, Google Cloud gitu ya. Jadi kita bakal run through langsung di konsolnya aja gitu, untuk lebih jelasnya. Tapi untuk, sebelum, kita ke sana, mari kita bahas dulu nih, mungkin beberapa pertanyaan nih. Oke, bentar ya. Mari kita buka sesi pertanyaan ya. Pertama dari Mas Jihad Rafsana Jani, kalau satu kontainer ini bisa di beberapa app ya? Bisa sebenarnya, tapi untuk, best practice-nya adalah satu app, satu kontainer sebenarnya gitu, Mas. Jadi, semisal app, Node.js environment-nya, di satu Docker gitu ya, kita, buat, aplikasi yang lain di Docker yang lain gitu. Itu lebih mudahnya untuk manage ya nanti, biar ketahuan ketika aplikasi nggak jalan tuh Docker yang nggak, ataupun bermasalah tuh yang mana gitu. Bentar ya oke, semoga menjawab ya Mas Jihan. Oke. Dan jangan lupa untuk link presensi ya teman-teman untuk, eee, mengisi, eee, presensi, di mana, sebagai bukti ya teman-teman udah hadir di session ini. Oke, serverless itu bisa auto scaling nggak? Iya, bener banget. Serverless itu udah auto scaling dari sononya ya, dari cloud provider sendiri. Jadi kita tinggal fokus di coding, di deployment aplikasi kita gitu, runtime-nya yang butuh apa dan sebagainya. Jadi kita bisa mantau traffic-nya berapa dan tinggal lihat cost-nya aja sih. Cost-nya udah nutup nggak sebagai budgeting-nya nutup nggak. Hati-hati dengan budgeting di serverless things ya, karena, ya biasanya, barrier ataupun untuk, mmm, biar serverless itu enggak terlalu tinggi cost-nya, kita bisa pakai kuota ataupun budgets ya. Tapi sayangnya di GCP, kalau free tier, cuman ke-notice, bahkan nggak ke-notice ya, cuman kelihatan, eee, billing-nya udah segini gitu. Tapi nggak bisa automatic, shutdown, serverless application itu. Oke, semoga menjawab ya Mas Baskara. Oke, gambarnya udah jelas ya teman-teman? Oke, mari kita bahas lagi pertanyaan. Mungkin saya scroll dari atas sebentar. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, langsung aja taruh di chat box ya, atau kolom komentar. Oke, Mas, kalau, misal implementasi Docker di Compute Engine versus Cloud Run, costly yang mana ya untuk apps yang sama? Eee, untuk side by side, apa ya, side by side, cost-nya berapa-berapa, mungkin untuk dari pendapat saya ya. Jadi kalau di, Compute Engine, kita udah langsung nih, eee, udah tahu cost-nya dari, eee pemilihan mesin type ya, mesin type, OS, dan networking-nya dan RAM-nya berapa-berapa, karena kita initialize di awal. Tapi untuk Cloud Run kan tadi serverless ya, jadi kita tinggal taruh image, Docker kita dan itu bakal menyesuaikan traffic kita ya. Jadi ketika, traffic itu tinggi ya, traffic itu tinggi ya bakal cost-nya lebih tinggi ya untuk di Cloud Run. Karena ya tadi, itu serverless jadi itu lebih ke concern tentang reliability dan high availability dari sebuah service itu sendiri. Jadi service-nya nggak bakal down dan sebagainya. Tapi untuk yang di Compute Engine itu bakal menyesuaikan dengan, semisal nih traffic-nya udah tinggi nih, tapi Compute Engine-nya nggak bakal bisa menghandle itu. Nah, bakal, ada drawback-nya, aplikasinya bakal down ataupun bakal not responding gitu. Jadi bakal, nge-restart sendiri gitu. Bisa aja sih. Tergantung gimana kita, mem-provide healthy check-nya di Compute Engine kita, gitu. Semoga menjawab ya, tentang ya tergantung traffic-nya di mana. Banyak, hal-hal yang, bisa membuat cost itu tinggi ya, baik dari traffic-nya, infrastruktur yang kita pilih, dan juga, platform apa yang kita pakai gitu ya. Kalau Cloud Run tentunya, eee, ada jaminan untuk itu nggak bakal down, high availability-nya dan servernya full managed by Google gitu.
gitu sih. Semoga menjawab ya Mas Muhammad Iqbal Uman. Oke, bagaimana cara mudah menganalogikan kontainer? Apakah kontainer itu sama dengan storage pada VM on-premise? Bukan ya, bukan storage pada VM ya. Jadi kontainer itu jadi ada skenario nih. Kontainer itu sebelum kita jalanin kontainer tentunya ada Docker runtime-nya. Bisa pakai Docker Swarm ataupun Docker itu sendiri gitu ya. Nah, itu di-host di sebuah bare metal server. Nah, ketika kita ingin nge-deploy aplikasi itu ataupun meng-host itu di sebuah virtual machine, ya udah kita meng-up-kan Docker itu sendiri gitu sebenarnya. Jadi di-host Docker-nya di VM-nya gitu. Dia bisa top of VM. Ya. Tapi kalau virtual machine sendiri biasanya ya itu satu aplikasi, satu database, satu front end ataupun satu aplikasi web service back end di sana ke host di sebuah virtual machine ya bisa-bisa aja. Tapi untuk kontainer itu sendiri ya tadi memudahkan ketika kita memindahkan aplikasi itu ke berbeda environment ataupun beda OS gitu ya semisal. Gitu sih. Jadi sebenarnya persoalan tentang ketika kita membuat aplikasi di lokal ataupun di VM gitu ya. Kita bisa analogikan VM lokal aja di laptop kita gitu. Ya semua plek-ketiplek di sana semua gitu. Tapi untuk kontainer kita bisa pisah-pisahin sendiri dan kita bungkus di satu apa ya, image gitu. Satu image dan juga ketika kita pengen itu jalan, ya udah tinggal jalanin image itu gitu ya. Oke, semoga menjawab ya. Jadi kontainer itu ya benar-benar kalau dianalogikan kayak kontainer. Benar-benar kontainer di mana semua aplikasi bisa di-host di sana sebenarnya juga. Bahkan kontainer itu bisa meng-host virtual machine juga gitu. Karena dia berada di sebuah bare metal server juga gitu. Tapi kalau nggak mau ya pakai serverless thing aja gitu. Abstraksinya agak susah ya untuk yang container serverless deployment tadi. Tapi untuk lebih mudahnya ya VM virtual machine seperti kita pakai VirtualBox, kita jalanin OS-nya, klik dan bakal ada starting from kernel ya. Jadi booting awal sampai akhir semua OS dijalanin. Tapi untuk kontainer ini ya VM-nya udah jalan, kita Docker-nya juga udah ada di sana, tinggal jalanin Docker runs atau Docker create, image dan sebagainya. Bisa semua. Jadi lebih memudahkan untuk ketika kita berpindah-pindah di lingkungan gitu. Kan bisa jadi OS-nya, bisa jadi antar aplikasi gitu. Semoga menjawab ya. Mungkin kita perlu bikin kelas Docker one on one ya atau container one on one. Oke, Kupran di bare metalnya bisa di set di HPA untuk vertical scale bisa manual. Jika cube run di GKE vertical scale bisa di set auto bisa. Ada di nanti di konsolnya kita bisa lihat. Bisa by traffic. Jadi di GKE sendiri saya pernah nyoba baru di nyoba high availability WordPress di GKE gitu ya. Jadi master image-nya langsung bikin dari Docker-nya dan juga aku set nih cluster ataupun cluster dan node-nya nggak sesuai dengan traffic yang ada. Traffic-nya lebih kecil gitu. Di GKE itu bakal automatic scale down gitu dan bakal mengurangi klasternya gitu. Automatically gitu. Di certain period time gitu. Gitu sih. Terakhir as far I know bisa ya Mas. Bisa sih.
Mas Dimas untuk OS Windows apa bisa running Docker? Bisa, tapi belum stabil katanya. Kadang ada bug-nya. Nih udah ada dari Mas Emir nih. Tidak perlu pusing pilih node di Cloud Run atau GKE. Ya benar ya Mas. Oke teman-teman yang mungkin udah berkecimpung di cloud computing juga boleh banget untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar juga ya. Biar kita menambah wawasan juga di sini. Saya juga masih belajar juga gitu. Jadi mohon bantuannya juga untuk teman-teman yang mungkin mempunyai knowledge di beberapa topik pertanyaan yang ditaruh teman-teman di kolom komentarnya. Adakah bedanya dari sisi fitur GKE dengan kita install di on premise? Ada ya Mas. Jadi master node-nya itu sendiri ataupun config seperti auto scaling dan node-nya berapa, regionnya di mana, itu lebih fleksibel di GKE ya kayak gitu. Jadi fleksibilitas ketika kita memakai GKE di cloud environment itu lebih luas ketimbang kita di on premise ya. On premise itu bakal headache banget di routing-nya, di networking-nya, dan auto scaler-nya juga gitu. Oke. Kak Diki, kapan kita harus make layanan Compute Engine, App Engine, Kubernetes Engine? Apakah jika aplikasi butuh high scalable langsung pindah GKE? Untuk di cloud environment ya, tentunya pertama yang perlu consider itu adalah biaya. Jadi tergantung biayanya cukup apa enggak. Kalau biayanya limitless ya pakai serverless things aja langsung bisa gitu. Tapi ya tentunya juga eee developer knowledge-nya tentunya juga pengaruh ya, lebih comfortable tentang di Compute Engine, dia lebih comfortable untuk manage sendiri ataupun untuk langsung aja nyemplung pakai platform service like App Engine gitu ya. Dan GKE ya, GKE lebih ke hybrid ya, lebih pengen scalable yang mudah, manage kontainer yang lebih mudah dan sebagainya. Tentunya itu tergantung dari human resource kita ya, human resource dan budgeting kita sendiri. Dan aplikasinya ditujuin untuk apa gitu ya. Untuk apa menyediakan high scalable tapi traffic-nya kecil. Sementara kita bisa menghemat biaya itu menggunakan Compute Engine gitu. Nggak perlu pakai GKE tapi bisa pakai Compute Engine. Kita bikin sendiri load balancer-nya, high scaling-nya, terus memcached-nya dan sebagainya bisa taruh di Compute Engine semua gitu. Dan itu lebih eee, mempunyai kontrol gitu sih. Tapi kalau nggak pengen repot dan juga udah mau berpindah dari monolith applications ke microservice gitu ya, ya udah pakai GKE aja bakal lebih mudah ketika nge-scaling gitu. Baik vertical scaling ataupun horizontal scaling gitu. Semoga menjawab ya. Dari cost, human, dan juga aplikasinya ditujuin untuk apa. Mas serverless cost-nya mahal nggak? Tergantung ya, karena serverless applications tentunya karena adanya scale to zero tadi, itu bisa menghemat aplikasi kita ya, apa ya, pengeluaran biaya aplikasi kita gitu. Karena ya tergantung traffic-nya kalau tinggi dan membutuhkannya scalable gitu ya, ya udah pakai serverless tapi cost-nya bakal mahal. Tapi untuk lebih mempunyai kontrol, pengen monitoring sendiri, pengen monitoring third party dan sebagainya kayak Grafana ataupun Prometheus ya pakai Compute Engine juga bisa gitu. Gitu sih. Jadi lebih tentang budgeting ya, penting banget gitu. Jadi nggak asal pakai eee, layanan gitu ya. Nah nih, kalau pakai thank you Mas Muhammad Emir. Kalau pakai Docker, dia hidup di suatu sistem operasi nih. Kita ibarat pasang DVD ke dalam sistem operasi dan jalanin program dari DVD tersebut. Nah, DVD ini ya kontainernya itu gitu. Dan berpindah CD ataupun berpindah apa nih, berpindah player gitu tetap bisa karena ya OS-nya sama gitu. Ataupun Linux environment ataupun OS sistem operasinya sama gitu. Bahkan kalau berbeda operasi juga bisa gitu. Kalau dianalogikan di kontainer ya, gitu, kontainer runtime-nya. Tapi biasanya kita udah di script ataupun
udah dibilangin, kontainer ini makanya, Linux environment gitu, pun kontainer ini pakai Windows environment gitu, pakai dimensi ini. Ya udah kita bisa install di itu, di image-nya gitu. Oke, mari kita bahas lagi, masih 10 menit untuk sebelum kita ini ya, eee, langsung ke konsol ya. Untuk VM apakah bisa diakses, semua OS? Bisa Mas, bisa, bisa banget. Jadi di how we interact with, Google Cloud Console, kita bisa langsung ke konsolnya atau bisa langsung pakai SSH built-in dari GCP-nya, dari Google, konsolnya ataupun pakai Cloud Shell dari Google Cloud Shell-nya ataupun pakai SDK ya, Software Development Kit-nya dari Google Cloud gitu. Bisa banget, gitu sih. Karena basisnya kita account dan project, kita bisa initialize di SDK-nya langsung di cloud SSH ke nama ataupun VM kita sendiri gitu. Jadi nggak perlu, tukeran SSH, key ya gitu. Tapi semisal, teman-teman mau mem-provide SSH key, public key sendiri ya bisa, bisa juga gitu. Tapi ya easy convenient langsung aja pakai SDK-nya ataupun pakai SSH built-in-nya gitu. Semoga menjawab ya. Nah, kalau semisal kita ingin mengupdate app, apakah perlu mendeploy ulang dengan Docker dan lain sebagainya? Kalau di Docker, bisa kita initialize Docker lagi dengan image yang berbeda gitu. Terus, dari situ, dari image yang berbeda itu kita host, ke Cloud Run ataupun ke GKE ataupun, di, Docker yang ada di VM gitu ya, kita ganti version-nya gitu. Terus, pakai image itu gitu, tinggal host image-nya yang dipakai dalam VM ini loh gitu, tolong ganti dong gitu. Bisa, kita, isi plug and play aja gitu. Apakah di GKE ada dashboard untuk melakukan optimasi pada aplikasi berjalan? Ada Mas. Jadi di GKE, nggak kelihatan masternya tapi kelihatan klasternya apa, terus traffic yang terjadi di sana apa aja, terus node-nya yang berjalan, yang health-nya cek health-nya bagus yang mana, kayak kayak gitu kelihatan semua log-nya. Bisa banget ya Mas Fatan, apakah kontainer install di server on premise? Bisa, bisa, bisa banget. Kita bisa analogikan server itu kayak kita bikin local environment dulu ya, kayak local host aja deh. Terus kita, install Docker, install, eee, terus deploy aplikasinya, di-script, apa, provisioning, yang dibutuhin dependensinya apa aja dan sebagainya, taruh di, Docker tersebut, terus kita, Docker image kita udah build, lalu ketika udah di-build, kita push ke, kayak Google Container Repository, GCR ya, ataupun repository yang lain kayak Docker Virtual Repository juga ada ya. Jadi kita semisal butuh cuman WordPress aja, image-nya udah ada nih built-in langsung dari image Docker-nya ataupun, penyimpanan image, Docker yang dari Docker official juga ada gitu. Bisa aja langsung pakai. Nah, itulah mudahnya ketika kita build aplikasi dan kita namai sendiri, kita kasih version sendiri, terus kita taruh di sebuah, tempat ataupun centralized, container, eee, storage gitu ya. Ya taruh di sana, ya kita tinggal pull aja gitu. Pull image kita, image-nya yang di-pull bukan aplikasinya. Jadi kita ketika mau run, ya udah tinggal, run aja, Docker-nya. Ya bisa, bisa. Bisa banyak caranya, gitu. Nah nih, ada lagi nih, Mas Aron, kontainer itu kalau nggak salah analoginya kayak peti kemas ya, bener-bener literally peti kemas ya, dimana kalau peti kemas semua paket lebih gampang dipindahin. Ya bener banget, Mas Aron. Thank you, Mas Aron. Nah ini tentang GKI lagi,
dari Mas Supriyadi untuk update di Kubernetes bisa langsung implement config yang baru gitu ya, bener. Nanti GKI sendiri yang akan melakukan update gitu. Mungkin bisa search, ya bener banget Kubernetes rollout di skill, boost itu ada, skenario ini ya. Jadi kita udah, deploy image yang, eee, baru terus kita mau mengupdate image tersebut, terus kita, deploy yang baru, terus mau di-rollout juga bisa, gitu sih. Sayangnya ada downtime-nya ya pasti dengan rollout. Dan ketika kita initialize sebuah, config yang baru, bakal nge-copy image yang lama, nggak perlu nge-pull, image yang, semua image semisal, dibutuhkan Alpine ataupun, PHP versi apa dan sebagainya. Kalau image-nya udah di-pull ataupun udah di-download oleh, image tersebut, kita nggak perlu initialize lagi gitu. Itu canggihnya sih, kenapa bisa cepet. Tapi sayangnya ya kalau config-nya baru, ya initialize dari awal lagi gitu dan bakal ada drawback-nya, ada downtime-nya gitu. Oke nih, ada saran nih dari Mas Muhammad Emir, tidak direkomendasikan untuk menggunakan GKE ya dengan Windows based programming language semacam .NET ya. Harganya mahal, fiturnya terbatas. Oke oke, mari kita bahas ini ya mungkin. Tadi di slide udah ada ya sebenarnya. Nah, mungkin, untuk yang teman-teman yang baru pemula untuk mengetahui GKE agak, runyam ya tentang, beberapa terminologi seperti node, spot, container, master node, dan worker node ya, kayak kayak gitu. Jadi sebenarnya, seperti ini ya. Jadi, GKI itu sendiri mempunyai master node dan, worker node gitu ya. Nah, node ini biasanya ada di suatu cluster gitu. Cluster ya komplek gitu. Nah, kompleknya, nah per rumahnya itu sendiri, kita bisa bilang node ya. Nah, per rumah itu mempunyai kamar-kamar gitu. Nah, kamar-kamarnya bisa aja, satu kontainer, satu pot ini, satu ruangan bisa, beberapa kontainer juga sebenarnya. Nah, di dalam kontainer ini bisa, eee, ada image, dari Docker gitu. Jadi bisa dipisah-pisah berdasarkan potnya ataupun kontainernya kayak kayak gitu. Tapi best practice-nya adalah seingatku untuk, satu pot adalah satu kontainer. Jadi semisal, ada, eee eee, bug ataupun masalah, di kontainer itu tidak mengganggu yang lain juga gitu. Jadi gitu sih. Ini sebenarnya lebih abstraksinya lebih ke high level ya. Jadi GKI itu, untuk high availability dan, reliability, things ya. Jadi scalability dan, reliability-nya lebih terjaga sebenarnya dan gampang untuk me-manage kalau udah banyak ya. Tapi kalau udah baru dikit, baru nyoba Docker 1, 2, 3 mending, manage sendiri dulu biar tahu, untung ruginya, drawbacks dan keuntungan dan kelebihan menggunakan container deployment ataupun pakai orchestrations deployment gitu. Karena banyak hal yang harus diketahui ya kayak kayak VPC networking ataupun persistent disk per podnya ataupun per node-nya ataupun per cluster-nya gimana kayak gitu. Banyak ya. Agak, mmm, terlalu teknikal ya kalau kita bahas terlalu dalam. Nah, untuk lebih mudahnya ya gini, node itu semacam tempat untuk taruh kontainer nih. Jadi, komputer ya jatuhnya sih komputer server juga, ya bener banget. Yang mana dibagi-bagi, resource-nya gitu, CPU, memori, HDD gitu. Per pod ataupun per cluster kita bisa lihat penggunaan CPU image-nya penggunaan CPU-nya berapa, traffic yang terjadi di sana berapa, kayak gitu. Thank you Mas Amir. Semoga menjawab ya. Oke, dari Mas Dimas mungkin, Mas Diki, oke, jika auto scaling berdasarkan request dari klien, bagaimana membedakan dengan request yang sah ya? Banyak, caranya ya, by traffics, by protocol, terus banyak banget sih. Kalau di DOS cost-nya nanti naik kah? Ya tentunya kalau di DOS
karena itu menghabiskan resource ya, kita harus mencegah hal-hal yang seperti itu ya. Bisa jadi kayak, query limitation ataupun request limitation dan sebagainya, ataupun pakai third party, DDoS protection ya. Tapi di GCP mempunyai, DDoS protection sendiri juga namanya Cloud Armor ya. Jadi itu dipasang di depan ataupun, bersamaan dengan load balancer kita gitu. Gitu sih. Jadi by traffic, by protokol, by IP-nya, terus sebagainya. Karena, macam-macam DDoS banyak ya. Ada slow low risk, ada, eee, layer 7, layer 4, eee, DDoS attack dan sebagainya. By package atau bahkan by header, request gitu ya, banyak banget. Jadi untuk menghemat cost bisa bikin sendiri, DDoS protection seperti, request limit gitu ya, pakai hub proxy ataupun, dan sebagainya gitu. Tapi untuk third party bisa aja pakai, Cloudflare ataupun, Cloud, Armor. Tapi biasanya ada beberapa, eee, consider ataupun pertimbangan tentang, penggunaan third party ya, karena kadang tuh di Indonesia ISP itu bertabrakan dengan beberapa third party ya, kayak Cloudflare ataupun apa, ya ada limitation bandwidth di sana ataupun isu ya, ya tentang compliance ataupun rule-rule mereka antara, ISP seperti plat merah ataupun yang kuning atau hijau, itu beda-beda semua ya. Jadi harus banyak-banyak baca ya tentang itu. Semoga menjawab Mas Dimas. Oke, maaf Mas pertanyaan awam, nggak apa-apa kita awam semua ya Mas. Oke, belajar bareng nih. Bagaimana meyakinkan perusahaan untuk beralih ke cloud dari on premise ya? Karena paradigmanya data disimpan di server orang lain. Ya bener banget. Jadi kenapa cloud, kadang, perusahaan seperti yang, consider tentang, security things atau data yang confidential, nggak boleh di-host, storage, ataupun di tempat penyimpanan cloud ya karena itu tadi ya. Tapi ya karena cloud, computing ini menjamin, eee, kepercayaan oleh kepercayaan dari klien, di mana kita tentunya udah mempunyai agreement ataupun compliance juga yang udah terpenuhi di beberapa regions, compliance seperti yang di Europe ataupun HPAA, healthy dan sebagainya, government, itu ada semua, Mas-Mas bisa lihat compliance-nya, semisal itu ke-breach ataupun, kesalahan dari Google-nya bakal ada kompensasi juga dari Google-nya dan tentunya Google, udah menjamin ya dari service level agreement, SLO, SLI, SLA udah dijamin semua juga gitu dan itu, tentunya ada di kontrak juga gitu. Jadi ya beralihnya sedikit-sedikit ya sebenarnya. Kayak, data-data perusahaan yang nggak confidential ataupun data-data archive, data junks gitu, yang sekiranya diaudit per berapa tahun ataupun per berapa bulan, itu kita bisa host di, cloud environment tentunya dan itu bakal, menghemat cost di on premise kita ya karena, ya on premise ya fix banget ya kalau udah di-host di on premise, kalau seiring bertambahnya waktu kita harus memprovide, ataupun memprovisioning, on premise lagi dan itu ya memakan waktu ya. Tapi ya sedikit demi sedikit dialihkan ya hal-hal yang kayak archive, data yang, eee, sekiranya, eee, nggak confidential gitu ya, bisa taruh di cloud storage yang, archive ataupun, tipe-tipe yang ada di cloud storage gitu, standar Nearline, Kotlin gitu. Gitu sih, mulai dari itu dulu gitu. Baru, mungkin, eee, tahap migrasi ya dari bisa aja rehosting ataupun replatform, mungkin untuk mobilnya agak susah ya karena memindahkan aplikasi monolith, eee, mungkin, consider-nya tentang ya tadi dependensi, beda OS, beda lingkungan, mungkin perlu diperlukan dan assessment-nya lebih banyak. Untuk langkah awal ya yang tadi ya, storage tadi. Karena ya tadi, kita harus, banyak-banyak research dulu gitu loh di lingkungan cloud dulu gitu. Apakah, perusahaan kita sebenarnya bisa
eee, migrasi dengan aman gitu. Dan itu tentunya kalau nggak mempunyai knowledge yang lebih tentang security ataupun, gimana caranya migrasi, tim Google bakal membantu juga, melalui, eee, authorized trainer partner-nya gitu, yang ada di Indonesia. Mulai banyak ya, ada banyak sih, bisa dilihat di, situsnya. Oke, udah 20.05 mungkin kita langsung ke konsol ya. Mari kita lihat gimana caranya, eee, berinteraksi dengan, Google Cloud Console sebenarnya, oke. Mmm, bentar ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Siap Mas Angga, tadi ada pertanyaan yang agak menjurus, kepancing lagi ya. Siap Mas, oke. Siap Mas. Jadi, untuk, pemula sebenarnya, belajar dulu tentang Docker aja dulu ya teman-teman. Jadi untuk roadmap-nya sebenarnya ada sih. Mari kita lihat untuk, DevOps ya. Jadi, biasanya orang-orang yang ada di, berkecimpung di cloud environment, lebih, cenderung ke, DevOps engineer ataupun, system engineering gitu. Karena ya tadi, kita mulai, beralih ke hal yang on premise ke hal yang, eee, cloud computing gitu. Oke, mari kita sneak peek bentar tentang, roadmap ya DevOps. Nah di sini terlihat ya, mungkin terlalu kecil atau nah teman-teman bisa lihat di roadmap SH. Nah nah untuk pertama kita belajar programming language, mulai dari, Python, Go ataupun, Bash scripting pun juga boleh banget untuk orang-orang yang sistem engineering yang nggak mau, ke development side gitu, tapi lebih ke operational side. Which mean ya kayak sistem engineering yang mengelola infrastruktur ataupun resource gitu ya. Dan di sini kita harus belajar, different, OS konsep ya kayak network konsep, socket, terus, virtualization seperti apa, file system seperti apa, dan memori yang cocok untuk pakai apa, SSH ataupun HDD ataupun storage yang kita pakai di VM tuh, ya lebih cocoknya apa sih untuk workload-nya machine learning sebenarnya ya memory workload ataupun computational workload, pilih yang mana sebenarnya gitu. Kita harus lebih tahu tentang itu dulu sebenarnya. Jadi untuk yang orang-orang yang baru pertama kali, kita kuatin, root knowledge dulu gitu ya. Lalu, gimana cara, operating system itu bekerja ya, seperti Linux ataupun, Windows ya. Tapi, eee, bahkan seingatku lebih dari 70% atau 90% ya, operating system yang digunakan server adalah Linux ya. Jadi encourage banget untuk teman-teman yang baru belajar cloud computing, install, Linux, natively ya, ataupun eee, boot aja nggak apa-apa, untuk belajar tentang Linux ya. Karena apa, ketika kita menggunakan Windows walaupun udah WSL ya, bisa pakai WSL tapi ya kadang tuh crash kalau, mau apa ya, mengoprek, Linux environment gitu, gitu sih. Jadi pakai aja, Linux environment gitu. Belajar dikit-dikit tentang itu. Terus belajar tentang ya OSI model, OSI layer, dan network security and protocol ya kayak, HTTP, HTTPS ataupun gimana cara, eee, SSH ataupun port forwarding ataupun bikin SSL gitu, certificate. Terus belajar tentang ini penting banget ya, bash scripting seperti Nano, sistem performance, netbox dan sebagainya, seperti itu. Ini untuk insight aja ya Mas, jadi biar nggak terlalu deep tadi. Untuk web server, Nginx, terus infrastruktur as code, kenapa ini lagi booming ya tadi, proses deployment bakal lebih cepat menggunakan kontainer dan ketika kontainer udah banyak, container orchestration.
ada namanya GCR dan kontainer gitu. Mari kita langsung walk through ya di sini. Nah, di sini, ada namanya, service compute engine ya. Ini lebih ke VM, oriented gitu. Jadi oke, thank you Mas Angga, mohon support-nya. Nah ini, eee untuk tadi VM oriented ya. Nah kemarin atau teman-teman yang udah, menyelesaikan skill Boost tentunya udah tahu ya, tentang ini, gimana caranya, mengoptimasi VM gitu. Ya tentu sesuaiin region-nya, dan sebagainya gitu. Kapan kita memilih VM engine, kapan kita memilih, Docker ataupun kontainer, kapan kita memilih PaaS gitu ya, gitu sih. Oke ya. Nah di sini, bisa dilihat Indonesia udah mempunyai, data center sendiri ya, region sendiri. Terdiri dari 3, bisa dinamain, terus E2, eee, E2 micro ya, kalau Free-tier seingatku. Bentar. Mengenal istilah multi cloud lagi ya. Jadi, antar, cloud provider kita bisa, meng-host, beberapa layanan yang bisa dijadiin, satu flow gitu ya. Storage pakai, provider lain, compute engine pakai punya kita dan, networking pakai, FortiGate ataupun Palo Alto juga bisa. Ya, bener banget. Oke. Nah, di sini kita udah membahas ini ya tadi. Nah, di sini udah membahas tentang, eee, infrastruktur modernization, gimana, hybrid dan multi cloud, kemarin udah ya, virtual machine, container dan serverless gitu ya. Nah, untuk virtual machine menggunakan compute engine seperti ini ya, kita bisa untuk free tier sekarang udah berubah E2 Micro ya. Nah, di sini ketika kita pakai E2 Micro nggak bakal ke-charge, kredit kita gitu. Oh, nggak mau ya? Kenapa nih? Ya, kalau pusing, nggak apa-apa pertanyaan awam, bilang aja Mas, nanti kita coba jelasin ya, gitu. E2 Micro dan sebagainya. Yes, di sini kita bisa milih kemarin, terus kita langsung aja ya create. Nah, di sini saya pakai akun free tier ya saya. Nah, di sini langsung eee, kebikin nih i1. Oh, ini yang kemarin. Oke, nah teman-teman bisa langsung akses ke SSH-nya ataupun langsung dari Cloud Shell-nya juga bisa. Cloud Shell ini kayak, eee operating system yang berjalan di dashboard, dashboard kita sendiri dan itu kita bisa, dan udah built-in SDK dan kita tinggal komen, G-Cloud-nya, G-Cloud SDK-nya di sini gitu. Di sini, seingatku 5 GB ya, storage-nya di Cloud Shell. Jadi kita sebenarnya bisa nyimpen apapun di sini juga gitu. Ini layaknya operating system biasa gitu. Yang bisa berinteraksi langsung dengan, Cloud Console. Ini namanya Cloud Console, ini project, terus, nah kalau mau kan servisnya sebenarnya belum di-pin ya, kita bisa pin, terus lihat-lihat nih, apa sih dalamnya Kubernetes, di GKE gitu, kayak gitu. Nah, ada GKE, standar paper node, tapi kalau GKE autopod biasanya paper pod. Kita coba lihat-lihat aja ya. Kalau di Innerslice, mahal banget, GKE itu sebenarnya. Karena ya tadi banyak konfig-konfig yang
udah built in, tinggal pakai, kita tinggal, lihat-lihat initialize-nya gitu. Nah, kita bisa lihat nih dari nama klasternya apa, terus zona, zona ataupun bisa untuk high availability kita bisa pakai region gitu ya. Zona tentunya lebih murah, tapi untuk region bakal lebih mahal. Nah, di sini number of node ini per zone ya, per zone. Jadi semisal kita host ini di 2 zone atau 3 zone, ya total 9 berarti, gitu. Agak teknikal ya, tapi ya gitu, untuk, ya ingat-ingat aja, container, orchestrations itu menggunain GKE gitu, itu ya. Dan bisa lihat nih, teman-teman semisal, mau tahu, yang langsung built-in gitu ya, langsung jadi tanpa harus, nge-config semua, hal yang perlu di-deploy di sebuah WordPress atau Windows Server, kita bisa pakai marketplace ya. Nah, di sini udah disediain kayak predefined custom, eee, launch sebuah, deployment gitu ya, WordPress. Jadi nanti udah ada topologinya, udah ada, eee mekanisme, eee, mekanisme monitoring dan sebagainya, gitu. Nih, udah dilihatin software apa aja yang udah terinstall di situ. Bikin akun Gcloud ya, eee, oke. Nah, untuk teman-teman mungkin yang untuk lebih tahu tentang storage ya, tadi. Jadi, pricing-nya per per GB, per storage ataupun per, type-nya ya, gitu. Ini seingatku ada ya di some guideline-nya ya. Kita akan membahas itu nanti mungkin, tapi, eee, untuk lebih jelasnya kita bakal bahas yang fundamental lagi ya, gitu. Ini fundamental juga kok, storage. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Eee, oke. Oh, belum tampil. Jadi tadi udah mulai dari hierarki ya, hierarki, project, nah seperti ini ya, kalau free tier, kita nggak ada, project namanya ya. Tapi ini pakai kredit, referral dari Bangkit Academy, jadi organisasinya Bangkit Academy. Jadi di sini sebenarnya nggak bisa bikin folder gitu, kalau akunnya gratis atau dari kredit gitu. Pilih project dulu dan sebagainya. Oke. Nah, tadi ada layanan serverless ya. Nah, di sini udah terlihat ada Cloud Run nih. Nah nah di sini kita kita tinggal masukin kontainer image-nya sebenarnya, gitu. Terus ada nih metrik-metriknya, minimum number instance berapa, maksimum berapa gitu. Bisa kita, apa ya, eee, batasi, bisa kita batasi instan yang berjalan sebenarnya, gitu. Cloud Run, terus apa lagi ya? Mungkin ada, pertanyaan, tentang, hal yang fundamental yang, sekiranya teman-teman belum tahu nih. Iya, bisa Mas Johannes, bisa pakai, Visa atau Mas, seingatku Visa aja ya, yang ada logo Visanya. Mastercard ada yang problem seingatku. Mmm, oke. Ya, setup SSH ya. Ya bisa banget sih dari, kita bisa sehat, dari startup, eee, script ya, dari Compute Engine. Kita bahas Compute Engine aja deh mungkin, untuk lebih dalam, eee, lebih tahu gitu ya. Nah,
Di Compute Engine itu, semisal kita mau auto scaling secara vertikal gitu ya, kita harus stop instance-nya itu ya, stop instance-nya. Nah, di sini semisal instance-nya adalah kemarin E2 ya, E2 micro nih. E2 micro, kita harus stop dulu untuk meng-scaling itu. Tapi nggak bisa pindah region ya guys, nggak semudah itu memindahkan region ataupun aplikasi atau VM yang ada di cloud. Jadi kita harus migrasi melalui snapshot ataupun uh, ya uh, copy image gitu kalau snapshot intinya gitu. Jadi kita harus stop dulu. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Nah, tadi kenapa ya tadi kalau mau berinteraksi dengan GCP banyak caranya, pakai dashboard, pakai semisal kalau VM yang pengen langsung akses ke instance mesinnya ya bisa pakai SSH. Kalau belum initialize public key dari PuTTY ataupun ya PuTTY key generator keygens public key SSH ya harus ditaruh di instance-nya dulu gitu. Nah, nanti kelihatan sih di startup script ya. Oh, ingin yang gede aja ya. Oke. Sorry. Oke, udah stop ya. Nah, di stop ini nah di sini kita sebenarnya bisa ngedit nih. Ada beberapa yang nggak bisa diedit, ada yang beberapa bisa diedit ya. Nah, seperti compute engine-nya, seperti mesin type-nya gitu ya, dan seriesnya. Kita bisa make ataupun men-scaling secara vertikal ya gitu. Oke, sayangnya ada downtime kan. Nah, kayak gitu bisa terus merubah network-nya dan sebagainya. Sayangnya nggak bisa ngerubah eh, region ataupun zones-nya ya. Karena ya udah data center-nya kan udah kita taruh aplikasinya ataupun VM-nya udah kita initialize di Jakarta gitu. Nggak mungkin itu automatically by graphical user interface pindah zone itu nggak bisa ya. Kita harus pakai snapshot. Gitu. Ya, mari kita rubah ya. Dua small mungkin. Save. Nah, kita bisa add this dengan graphical user interface. Easy and convenient ya sebenarnya. Nah, di sini ada nih metadata. Di sini ya bisa kita tambahin SSH key ataupun automation script gitu, yang bisa langsung jalan ketika instan itu dijalankan gitu. Gitu sih. Di sini banyak labnya di Skillboost. Teman-teman bisa lihat ya di sana. Oh, harus di-delete yang tadi. Ya, benar banget Mas Johannes nih. Jadi teman-teman yang belum tahu tentang Cloud Shell. Jadi Cloud Shell ini ya benar-benar VM yang dikasih oleh Google Cloud free untuk kita bisa mengelola ini by command line gitu. Jadi gini. Oh, salah typo, maaf. Di sini kita sebenarnya ya bisa lihat semua yang ada di GCP by console ini gitu. Oh, jalannya. Nah, di sini bisa kita lihat config-confignya pakai project apa, terus kita semisal pengen pindah by command line gitu bisa sih. Wah, kurang tahu ya jam host itu apa ya?
Jadi kita bisa mengelola itu, by command line. Karena apa? Nah, ketika kita mengelola kayak Kubernetes kayak gini ya, lebih mudah menggunakan, command line ya ketimbang, graphical user interface. Beberapa layanan, lebih mudah menggunakan, Cloud Shell ketimbang nggunain, Cloud Console. Cloud Console itu dashboard-nya ini, gitu. Graphical user interface-nya. Oke, mungkin kita bahas billing ya, karena mungkin ada tentang billing ya. TCO, perbedaan. Oke, ini kita bahas nanti pertemuan selanjutnya. Tapi ya at least tahu ini ya, GKE, engine dan sebagainya. Oke, untuk sneak peek aja ya. Cuman pernah mining pakai Cloud Shell doang. Wah, hati-hati ya kalau kena TOC ataupun, terms and condition-nya, semua instance yang ada di GCP itu nggak boleh di-mining ya. Nah, kalau berbayar sepertinya ada ya TOC untuk memperbolehkan, tapi untuk yang, free tier itu nggak boleh. Oke 2026, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, mungkin kita run through sebentar ya. Nah di sini udah running ya untuk, bangkitnya. Terlalu kecil ya? Oh, mohon maaf. Nah di sini kalau pengen SSH tinggal klik aja dan ini otomatis login nanti. Nah seperti ini, langsung di instance-nya gitu. Ini layaknya VM biasa ya. Jadi kita bisa mengolah semua dan juga ada external IP dan internal IP. Nah, internal IP ini berkomunikasi di virtual private, cloud-nya, VPC-nya Google dan eksternal ini dari sononya ya, dari Google Cloud-nya. Jadi external IP ini sebenarnya, IP yang di-reserve untuk VM instance kita agar bisa diakses oleh publik gitu. Nah, VM instance ini, external IP ini, kita bisa reserve, static tapi bisa reserve, eee, gonta-ganti gitu ya. Jadi, eee, preemptible gitu. Nah, by default itu preemptible ya, tapi, kalau mau IP nggak boleh digonta-ganti kayak kita meng-host di web WordPress ataupun apa harus, me-reserve IP gitu dan itu berbayar ya. Jadi, kalau me-reserve sebuah IP biasanya udah ketaruh di, network ya, VPC network di external IP address. Nah, kesalahan pemula biasanya mereka udah reserve IP tapi lupa reserve IP-nya gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau compute engine-nya dihapus, ini bakal masih di sini kalau, type-nya bukan reserve IP ataupun, static gitu ya. Kalau ephemeral dia bakal hilang gitu. Gitu ya teman-teman. Hati-hati untuk itu. Jadi harus tahu seluk-beluknya, VPC, compute engine dan, teman-teman, layanan yang lain gitu. Untuk pemula sebenarnya compute engine dan VPC udah cukup banget ya, terus tahu tentang firewall dan sebagainya, gimana caranya itu, di-provisioning, gitu sih. Jadi by default sebenarnya ada firewall-nya yang berdiri di depan, VM-nya gitu, di layanan VM-nya. Jadi ini nggak ke-attach di, OS-nya tapi ke-attach di account Google Cloud-nya gitu. Jadi firewall-nya sebenarnya di depan gitu, gitu sih. Insight aja sih. Nah untuk teman-teman yang lebih ke data engineering mungkin, bisa lihat di database, ini ya, aplikasi database ini ya. Tapi untuk, pemula mungkin networking
operation ya, monitoring mungkin. Nah, monitoring ini udah built-in dari GCP-nya, kita bisa set agen ataupun install agen dulu gitu. Karena terkadang, nggak, langsung ke-attach ya, monitoring-nya ketika kita bikin sebuah VMs. Harus install agen dulu gitu. Tapi by overview, by overall seingatku dia bisa langsung lihat gitu, berapa CPU traffic-nya dan sebagainya. Oh, harus install agennya sekarang. Oke, kayak gitu ya. Jadi, harus tahu itu dulu sih, monitoring, networking, dan compute-nya. Terus billing ya, jangan lupa. Billing ini karena saya pakai kredit ya, mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang pakai free tier. Ada report-nya, ada cost table-nya, berjangka waktu. Ini per harian ya biasanya, per month, kelihatannya. Tapi billing-nya sebenarnya jalan pay per hours gitu. Nggak kelihatan ya, di bulan Februari. Ya bisa disesuaiin sih, gitu teman-teman. Udah mungkin 20.31. Terima kasih teman-teman, semoga, tetap semangat. Mohon maaf kalau terlalu teknikal ataupun terlalu, dalam ya kalau membahas, beberapa service yang ada di GCP, tapi tentunya, teman-teman, ikuti aja guideline di, Google Cloud, Digital Leader, eee exam guide-nya gitu. Dan ya terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf, bila, extend ya beberapa menit, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat, weekend ya, happy weekend. Bye-bye.